Allah. Kami bertiga tadi sudah mengeluarkan energi kami sekuat mungkin, tapi tidak bisa sama sekali untuk menembus ataupun membuka dinding yang menghalangi ini. Kalian itu sungguh berani sekali, nekat untuk membuka gerbang. Bahkan yang ikut sayembara ilmunya lebih tinggi dari kalian, ilmu spiritual. Tidak hanya satu atau dua manusia yang tumbang ketika ingin membuka gerbang sini. Dan kau tentunya melihat di belakang saya tadi banyak sekali korban-korban sayembara. Iya, memang benar. Saya kemarin juga sudah mendapatkan informasi itu dari salah satu korin, yang dimana korin itu juga gugur di tempat ini. Dan kalau boleh tahu, memang panjenengan itu tujuannya untuk apa dengan ikut sayembara ini? Tujuan saya, jika sudah mendapatkan getah dari suku Praksara, hanya untuk menambah ilmu saya atau memperkuat ilmu saya. Iya. Dan saya sebenarnya hanya orang biasa, akan tetapi saya mendapatkan ilmu warisan dari nenek moyang saya. Berarti ilmu turun temurun ya? Benar sekali. Oh ya. Ya, terima kasih karena panjenengan sudah memberikan informasi ini kepada kami. Ya, nanti saya akan coba cara lain untuk membebaskan permaisuri dari kepala suku Praksara yang selama ini itu disekap sama salah satu raja iblis. Ya. Baiklah, terima kasih atas informasi yang panjenengan berikan. Kalau begitu, jenengan silahkan balik ke alam jenengan. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti Jadi gimana? pada intinya Mas Denny, berarti orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi dan orang-orang spiritual yang telah mengikuti sayembara dari kepala suku Praksara itu, kebanyakan mereka itu gugur di tempat ini tuh waktu mereka itu ingin membuka ataupun ingin menembus dinding yang menghalangi, di mana permaisuri dari kepala suku itu disekap. Bahkan orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi jauh di atas dari kita itu juga gugur di tempat ini, Mas Denny. Gerbang gaib ini tidak bisa dibuka dengan cara menggunakan energi. Berarti Iya, ada sarannya pasti. iya, kalau saya mikirnya sih itu, kalau memang dinding itu memang bisa dibuka menggunakan ilmu ataupun energi yang kita miliki, seharusnya seseorang yang punya ilmu tinggi jauh di atas dari kita itu harusnya bisa ya Mas. Iya, seharusnya. Pasti ini ada syarat ataupun sarana yang mereka itu tidak mengetahui. Ibaratnya kayak kita menghadapi secara kekerasan, kita bisa membuka gerbang ini dengan cara kayak pembutan gitu ya Mas, cara halus gitu. Ya, Tapi intinya ada medianya Mas. Ya, saya nggak tahu ada syarat ataupun ada media untuk cara membuka gerbang itu, tapi
pada dasarnya kalau kita cuma mengandalkan energi kita membuka, mengerahkan semua tenaga kita, itu saya yakin tidak bisa. Iya. Berarti kita harus cari cara ataupun mencari informasi sarana untuk membuka gerbang itu, Mas. Iya. Oke. Apa, Mas? Assalamualaikum. Siapa? Nah, itu astagfirullah. Mbah Kuro, Mas. Mbah Kuro ini. Oke. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbak. Ini Mas Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Bentar, Mbah. Saya izin, Mbah. Duduklah manusia. Iya, baik. Saya sudah mendengar percakapan kalian dengan salah satu korin yang telah gugur di hutan ini. Iya. Kalian tidak bisa sembarangan menembus dinding gaib itu. Iya, Mbah. Saya tadi mendapat informasi dari salah satu korin seseorang yang dulu mengikuti sayembara dari kepala suku Praksara, yang dimana beliau telah gugur di tempat ini juga untuk menembus dinding gaib yang telah dibuat oleh salah satu raja iblis untuk melindungi sekapan permaisuri dari suku Praksara itu. Korin yang gugur di sini, dia memiliki ilmu energi yang sangat dahsyat. Tetapi itu juga tidak bisa membuat pintu dinding gaib terbuka. Iya, Mbak. Iya. Kalian jangan terburu-buru manusia. Semua ada syarat dan sarana untuk membuka dinding gaib. Sarana, Mbak. Betul sekali. Apakah panjenengan mengetahui apa sarana untuk membuka dinding gaib yang telah dibuat oleh salah satu raja iblis itu, Mbak? Sarana ataupun syarat untuk membuka dinding gaib itu, kalian harus mencari 2 mata air. 2 mata air? Yang dimana kalian harus mencari di sungai. Tetapi jangan malam ini kau lanjutkan perjalananmu manusia. Karena perjalanan menuju sungai itu tidaklah mudah. Berarti
ada sarana tertentu Mbah untuk membuka dinding itu, berarti seseorang yang dahulunya gugur tempat ini tuh mereka itu tidak mengetahui syarat dan sarana untuk membuka dinding itu, melainkan mereka itu membuka dengan menggunakan ilmu yang dia miliki dan energi yang dia miliki Mbah. Betul sekali. Iya, ya, baik Mbah. Besok saya akan menemui kalian. Datanglah lagi ke tempat ini. Saya akan mengetahui dan mengantarkan kalian ke sungai itu. Namun, saya tidak bisa mengantarkan kalian sampai ke sungainya. Saya hanya bisa mengantarkan ataupun mengarahkan jalan menuju sungai itu. Ya, baik Mbah. Bentar. Tadi dengan bilang ada 2 mata air yang harus kita cari. Yang pertama itu di sungai. Terus yang satunya itu di mana kalau boleh tahu Mbah? Yang satu itu ada di Sendang. Di suatu sendang. Betul. Dan kalau boleh tahu, itu nanti setelah kami menemukan mata air itu, lalu kami melakukan apa lagi Mbah? Hanya cukup jika kalian sudah mendapatkan keduanya. Air yang dari sungai untuk membuka pintu gerbang gaib. Lalu setelah kalian masuk, kalian jangan terburu-buru, karena setelah kalian masuk, darah kalian bisa tercium dengan Raja Iblis. Dan kegunaan air yang dari Sendang itulah kalian gunakan basuhkan ke semua tubuh kalian agar darah kalian tidak tercium. Oh iya, iya Mbah. Baik. Saya di sini sudah sedikit paham. Baik Mbah, jika memang itu syarat dan sarannya, ya nanti saya akan mencari sumber mata air itu, dan besok nanti saya akan kembali ke tempat ini lagi untuk menemui panjenengan agar panjenengan nanti memberikan arahan pada kami. Sebetulnya tadi saya ingin mengajak kalian ke sungai itu, tetapi saya sudah melihat kondisi kalian yang sudah melemah. Lebih baik kalian urungkan dulu niat kalian. Kalian pulang, kalian pulihkan energi kalian. Besok saya akan menemui kalian. Saya akan mengantarkan ke arah sungai itu. Iya, baik Mbah. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya pamit dulu manusia. Iya Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Dapat informasi apa? Informasi Mas. Jadi gini, ternyata orang spiritual ataupun orang yang punya ilmu tinggi yang banyak yang gugur tempat ini karena mereka itu tidak tahu syarat dan sarana untuk membuka dinding yang telah dibuat sama salah satu raja iblis itu Mas. Jadi kita tidak bisa menggunakan ilmu kita atau energi kita untuk langsung membuka dinding itu, melainkan ada syarat dan sarana tertentu. Syaratnya apa Mas? Jadi yang pertama, ya intinya kita itu harus mencari 2 sumber mata air. Yang pertama, sumber itu tuh berasal dari sungai. Terus yang kedua, sumber itu berasal dari salah satu sendang. Dan sungainya kemana jenengan tahu? Tadi dikasih tahu nggak? Ini untuk malam hari ini energi kita ini melemah dan kita itu tidak
memungkinkan energi kita itu untuk mendatangi sungai itu, karena mendatangi sungai itu tidak mudah mas. Jadi Terus kita pulihkan energi kita terlebih dahulu. Besok kita datang ke sini lagi untuk menemui Mbah Kuro, dan nanti Mbah Kuro nanti yang akan mengasih arahan kepada kita. begitu. Udahlah, kalau memang itu yang terbaik. Ya udah, daripada nanti kita gegabah, kita nanti nggak ikut arahan dari Mbah Kuro, nanti malah celaka. Ya. Kita mending pulang, kita kumpulkan stamina terlebih dahulu. Setelah itu besok kita kembali ke sini. Ayo mas, Udah matiin aja mas.